Puji Tuhan, Karama sangat senang. Adik-adik kabarnya sangat luar biasa. Oh ya, Kak Dinda, adik-adik sudah semangat dan siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online dari GKI Butuh hari ini, Kak. Ya, benar Karama. Adik-adik sudah siap dan pasti harus bersemangat. Iya. Baiklah, kita akan angkat satu pujian penumpang kita pada hari ini, yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik bisa ikuti gerakan Kak Dinda dan Karama ya, dengan semangat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau pimpin dan sertai kami dari awal hingga akhir, supaya kami tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang di rumah, setiap hari kita merasakan sukacita yang luar biasa. Sukacita tersebut datangnya dari Tuhan. Karena setiap hari Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang indah, yang terbaik, yang bisa adik-adik rasakan, dan Karama dan Kak Dinda juga. Bagaimana? Iya Kak, Kak Dinda juga merasakan hari yang terindah dari Tuhan. Salah satunya bisa bangun pagi, bisa memulai aktivitas kembali, masih sehat. Adik-adik di rumah pasti merasakan juga hari terindah dari Tuhan. Iya benar Kak. Baiklah, untuk mensyukuri hari-hari yang terindah yang kita rasakan berkat dari Tuhan tersebut, kita akan angkat satu pujian dengan penuh semangat. Pujiannya apa Kak Dinda? Hari yang terindah. Oke, adik-adik ikutin gerakan Karama dan Kak Dinda dengan semangat. Hasilnya jadi buatku.
Ya benar adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian dan adik-adik beserta kakak-kakak di sini kita akan menyanyikannya dengan penuh hikmat ya adik-adik ya. Satu pujian yang sangat indah kita akan angkat yaitu Kau yang terindah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat mendengar dengan baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online. Ya. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya di rumah. Dan mari kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan juga kita siapkan Alkitab kita. Untuk pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai dengan 40. Nanti anak-anak dapat membacanya di rumah setelah kebaktian ini selesai. Ya. Dan mari sebelum kita melihat firman Tuhan, mari kita melihat film berikut ini. Setelah 40 tahun pemerintah,
Daud menjadi tua dan sakit-sakitan. Tapi dosa akan keserakahan, akan kekuasaan, mengganggu tahun-tahun terakhir hidupnya. Salah seorang anaknya lagi, Adonia, anak yang dilahirkan oleh Hagit, mengangkat dirinya menjadi raja, menggantikan ayahnya, dan berkata kepada semua orang kalau Daud telah menyerahkan takhta kepadanya. Bathsheba, ibu Salomo, tidak bisa menerimanya, dan dia menghadap raja untuk mengingatkan akan janjinya kepada anak kesayangannya Salomo. Tuanku, kau berkata kepada pelayanmu kalau Salomo akan bertahta menggantikan engkau. Ya, Bathsheba, memang itulah yang aku katakan. Tapi Adonia menjadi raja, dan dia duduk di tahtamu. Dia hanya merebut kekuasaan, bukan sesungguhnya. Tuan, kasihanilah orang-orang dan jangan biarkan Adonia merebut tahta yang telah kau janjikan kepada Salomo. Adonia mau memanfaatkan situasi karena kau sudah tua. Dia punya niat jahat, dan jika dia memimpin Israel, itu berarti dia harus menjadi raja, karena dia yang akan mendirikan bait suci Yahweh. Waktuku sudah tiba. Aku tidak akan membiarkan Adonia melakukan kejahatan lagi. Tapi Tuan, Adonia telah merayakan tahtanya di teras istana bersama teman-temannya. Dia bahkan juga mengundang semua kepala pasukan ke pesta itu. Dan dia berkata kepada semua orang kalau ini keinginanmu, kita harus menghentikannya sebelum terlambat dan terjadi pertumpahan darah. Tidak, tidak. Nathan, kau nabi utusan Yahweh. Selain itu, kau juga imam yang tidak bisa melanggar kehendak Yahweh. Kau, Benaya, dan Imam Zadok. Nanti kalian akan mengurapi anakku Salomo menjadi pewaris tahta. Suruh dia naik atas kudaku sendiri dan bawa dia ke Gihon. Lalu urapilah dia sebagai raja Israel dari Yehuda. Tiup sangkakala agar orang-orang tahu dan berseru, hidup Raja Salomo. Dan biarkan semua orang mengeluh-elukan dia, hidup Raja Salomo. Lalu kembalilah ke kota dan biarkan dia duduk di tahtaku, karena aku ingin dia menjadi satu-satunya raja atas Israel dan Yehuda. Dalam nama Yahweh, aku mengurapi engkau menjadi raja Israel, Salomo, putra Daud. Sekarang aku rajanya. Aku akan menghancurkan semua yang mengikuti Salomo. Salomo jadi raja. Salomo, ayah, Salomo jadi raja. Raja Daud telah mengurapinya menjadi raja Israel dan Yehuda. Sekarang dia menuju kemari. Dia datang bersama-sama pengawal untuk menguasai kerajaan ini. Hidup Raja Salomo. Ribuan orang mengikutinya sambil mengeluh-elukan namanya. Ayah, ayo pergi sebelum mereka sampai. Ayo cepat, kita harus pergi. Ayahku telah membuat aku kecewa. Sekarang Salomo menjadi raja. Seharusnya aku membunuh dia sejak dulu. Hidup Raja Salomo. Setelah menyingkirkan Adonia saudaranya, Salomo diurapi sebagai raja dalam nama Yahweh, menjadi pewaris Daud yang sah dan berkuasa atas kerajaan. Ya, di dalam film tadi kita melihat ada 3 orang, ya seorang nabi, seorang nabi Nathan, Imam Zadok, dan Panglima Benaya beserta Bathsheba yang menanyakan mengenai Daud tindakan Adonia yang menjadikan dirinya sendiri sebagai raja. Maka Daud mengatakan beberapa hal. Yang pertama itu ada di dalam ayat yang ke-30. Di situ Daud mengingatkan bahwa dia pernah bersumpah akan menjadikan Salomo sebagai raja. Daud mengetahui bahwa Allah memilih Salomo, dan karena itulah janjinya memilih Salomo bukanlah karena dirinya sendiri, tetapi karena Allah yang telah memilih. Allah menyatakan pemilihan ini kepada Daud melalui Nabi Nathan, supaya Daud suatu saat akan menunjukkan Salomo sebagai penggantinya sesuai dengan rencana Allah. Dan hal yang kedua yang dilakukan Daud adalah dia memerintahkan Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Panglima Benaya untuk mempersiapkan pelantikan Salomo menjadi raja. Pengurukan Salomo melibatkan seorang nabi dan seorang imam. Imam yang mewakili pemimpin agama Israel dan nabi yang mewakili suara Allah bagi Israel
untuk mengurapi Salomo. Daud sendiri pernah diurapi oleh Nabi Samuel yang telah mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengurapi Daud. Dan sekarang Salomo pun diurapi oleh Nabi Nathan yang telah mendengarkan suara dari Tuhan bahwa Salomo lah yang akan menggantikan Daud. Salomo diurapi di Gihon, di pinggir Yerusalem. Perjalanan Salomo dengan menunggangi bagal. Bagal itu seekor keledai betina milik Raja Daud yang merupakan lambang tahta kerajaan. Setelah diurapi, mereka yang hadir akan meniup sangkakala yang menandakan raja yang baru dilantik. Setelah itu, Salomo akan masuk istana raja dan duduk di atas tahta Daud. Yang kita renungkan pada firman Tuhan hari ini, yang pertama adalah Tuhan tidak melihat dari penampilan manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Berbeda dengan manusia yang melihat penampilan yang terlihat manusia itu gagah, ganteng, cakep, dan baik dan sebagainya, tetapi Tuhan memilih berdasarkan ketetapannya yang melampaui bijaksana manusia. Dengan mengingat hal ini, marilah kita hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ingin mengucap syukur ya Tuhan bahwa pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari ketaatan Salomo, dari kerendahan hatian Salomo, dan kami juga ingin belajar menjadi seperti Salomo yang begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa saat ini kami bahkan di seluruh dunia sedang mengalami suatu wabah COVID-19 ini Tuhan, dan kami belajar bahwa peristiwa ini adalah supaya kami jauh lebih baik untuk mensyukuri kehidupan ini dengan lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, terima kasih, dan kami ingin belajar dari hari ke hari menjadi supaya lebih baik kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita akan mendengarkan ayat hafalan untuk sekolah minggu pada minggu ini terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Adik-adik sekolah minggu yang dari rumah akan membacakannya untuk kita. Ikuti. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari adik-adik, saat kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengirimnya melalui transfer ke rekening GKI Guntur yang ada di layar kaca. Baik adik-adik, untuk persembahan yang sudah terkumpul, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang berlimpah yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada orang tua kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan dengan penuh keikhlasan dan sukacita. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi berkat buat pertumbuhan pelayanan di gereja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya segera pulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19 yang saat ini menimpa bangsa kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan keselihatan untuk Bapak Jokowi
dan semua jajarannya. Juga untuk para garda terdepan, baik dokter, suster, polisi, ABRI, dan juga para ilmuwan yang sedang membuat vaksin. Kiranya penelitian vaksin bisa berhasil. Berdoa juga untuk para GSM, pendeta, berikan kesehatan dan berkati pelayanannya dan pekerjaannya. Berdoa bagi gereja, supaya melalui gereja kami namamu semakin dimuliakan. Berdoa bagi jemaat dan simpatisan GKI Guntur, berikan kesehatan dan berkati usaha dan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan berkati orang tua kami Tuhan supaya sehat selalu dan sukses dalam pekerjaannya Allah. Berkati juga sekolah dan guru-guru kami agar dapat memberikan pelajaran dalam pembelajaran jarak jauh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, semoga firman-Mu hari ini bisa menjadi
nama pemenang dalam acara game Sumpah minggu yang lalu. Siapa aja yang menang ya? Yuk kita sama-sama melihat daftar-daftar nama-nama pemenang game Sumpah minggu yang lalu. Ini dia. Dadah. Selamat ya buat yang sudah menang, dan buat yang belum menang, jangan menyerah, jangan patah semangat. Kita masih punya games-games yang lain dalam acara-acara berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah ikut. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.